Besok, penyidik Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa 3 terlapor kasus ijazah Jokowi, salah satunya Roy Suryo. Dan jelang pemeriksaannya, Roy Suryo CS meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apakah buku yang diklaim merupakan karya ilmiah ini adalah upaya Roy CS melawan upaya hukum dari pihak Jokowi? Kami diskusikan bersama 2 narasumber kami yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, dan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Mas Roy, ini kan besok rencananya buat dipanggil dengan status sebagai saksi nih Mas Roy. Sesiap apa menghadapi pemeriksaan esok hari di Mapolda? Ya santai aja, dengan santai aja, dan yang menarik saya besok diundang selaku saksi ya dalam kasus ini. Tapi besoknya lagi Kamis saya hadir juga di Polda Metro Jaya, tapi selaku ahli ya, ahli dalam perkara yang lain. Jadi biasa aja kalau diundang ke Polda Metro Jaya itu nggak ada hal apa-apa, dan artinya besok karena sudah sesuai dengan komitmen saya akan datang, ya saya datang aja gitu sesuai dengan undangan jam 10. Insya Allah Mas Tifal, saya akan hadir dan semua pemirsa Kompas TV juga bisa menyaksikan. Saya komit ya, karena memang kemarin memang belum bisa hadir karena apa? Saya menyelesaikan acara-acara 17 Agustus termasuk buku. Nah ini saya pegang ini versi. Oh itu soft filenya ya? Ya, versi ya ini sampingnya udah ada versi e-book dari buku Jokowi's White Paper yang ada, dan versi hard kopinya juga nanti insya Allah sudah mulai akan tersedia mulai tanggal 27 Agustus ya 2025 yang akan datang. Itu Mas Tifal. Tapi apa, nah karena Anda sudah menyinggung masalah buku Jokowi's White Paper ini, apa sebetulnya membedakan dengan isinya itu? Apakah yang selama ini Anda umbar di publik, apakah sama semua seperti isi di buku atau ada hal yang lain di situ yang jadi pembanding? Oke, jadi buku ini akan diawali dengan penjelasan saya soal kapan pertama kali isu ijazah ini muncul ya, atau isu ini muncul bukan hanya isu ijazah, tapi sebuah isu yang pada tahun 2013 itu terjadi di salah satu kampus, di kampus Universitas Islam Indonesia, dan waktu itu Pemret sekarang ya, Pemret Kompas TV sekarang ya, yaitu Bu Rosiana Silala itu menjadi moderator dari sebuah acara yang namanya Memimpin dengan Hati, Dirut ya, Dirut Memimpin dengan Hati. Nah itu, jadi artinya itu ada Prof Mahfud, ada kemudian juga Buya Syafiee Ma'arif, ada juga Jokowi. Waktu itu mereka diskusi, dan ini diskusi di kampus loh ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau itu candaan, saya kira itu nggak candaan. Karena itu kampus dengan serius, Jokowi mengatakan bahwa IPK-nya adalah di bawah 2. Nah setelah itu orang mulai bertanya-tanya, kok bisa ya IP di kedua di kampus Universitas Gadjah Mada itu lulus gitu lah. Nah artinya kemudian orang mulai ini banyak kemudian melakukan analisis, termasuk dalam buku ini saya tulis perjalanan panjang seorang Bambang Trimulyono, dan juga ketika yang pertama, kemudian ada juga ketika kasus yang kedua Bambang Tri dengan Gus Nur ya, itu juga ada, dan kemudian juga dengan ketika pertama kali ijazah itu fotokopinya itu ditampilkan oleh seseorang yang namanya oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta, tahun 2022. Kemudian ketika Dian Sandi posting itu semua lengkap, dan kalau yang selama ini mungkin orang membacanya terpotong-potong atau terpatah-patah ya Mas Tifal dan juga pemirsa Kompas, itu kita akan lihat dalam buku itu detail banget, rinci banget, sesuai dengan semua bukti-buktinya, bahkan link-linknya pun kami masukkan. Kalau ada video, link videonya juga kami tuliskan, dan itu panjang, ditulis dengan sangat komprehensif, bahkan dokter menuliskan rumus-rumusnya. Gitu. Tapi di sisi lain kalau Anda menangkapnya Bung Ade, buku yang diterbitkan oleh Bung Roy Suryo CS ini sebagai bentuk transparansi karena dasarnya ilmiah, atau ada upaya untuk menyudutkan posisi Pak Jokowi? Ya, gini, kalau disebut sebagai karya ilmiah, ya maka dia seharusnya memang memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah karya ilmiah ya. Apa itu? Misalnya kita harus baca, misalnya pertanyaan penelitiannya apa sih? Apa yang berusaha dibuktikan dari sebuah karya ilmiah tersebut? Dan biasanya kalau dalam karya ilmiah, untuk tiba pada kesimpulan tertentu, maka si penulis harus bisa menyajikan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa ya demikianlah adanya. Misalnya saja, seandainya memang rumusan masalah dari buku ini adalah bahwa Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ingin menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, atau bahwa
Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari S1 UGM Fakultas Kehutanan tahun 1985. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat valid, yang lazim, yang boleh dilakukan. Nah, untuk itu kita berharap bahwa di dalam buku tersebut, dari halaman 1 sampai halaman 700, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menunjukkan apa saja yang dijadikan alasan, apa saja yang dijadikan bukti, empirical evidences, bukti-bukti empiris, untuk agar kita tiba pada kesimpulan bahwa karya tersebut adalah sebuah karya atau ijazah Pak Tapi ini Jokowi, malah ijazah kebalikannya palsu. menurut Anda begitu ya? Bagaimana? Tapi ini malah kebalikannya, menyudutkan Pak Jokowi menurut Anda? Enggak, kalau menyudutkan itu kan sebuah persepsi ya. Pembaca itu akan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ini Ya, terima menyudutkan kasih, atau Pak tidak Ade. menyudutkan. Itu Oke. sebenarnya terserah pembaca, bukan terserah si penulisnya. Penulis itu menyajikan karyanya, Oke. kesimpulannya ada di tangan pembaca kan. Nah, saya hanya ingin mengatakan karya ilmiah itu beda dengan laporan jurnalistik misalnya ya. Nah, mengingat Bung Roy ini kan orang komunikasi juga. Kalau laporan jurnalistik kan lebih ke deskripsi tentang apa yang sudah terjadi ya. Dilaporkan, di cover, diliput gitu ya, tentang pada tahun sekian terjadi ini, pada tahun sekian terjadi itu, pada tahun sekian terjadi itu, tanpa kemudian memang ada kewajiban bagi sebuah laporan jurnalistik di ujungnya untuk tiba pada sebuah paparan atau analisis mengenai bukti-bukti yang mereka ajukan. Oke, yang kami juga mau konfirmasi, sorry saya potong Bung Ade. Kami mau konfirmasi juga begini, karena kan PSI sudah mengeluarkan pernyataan juga ya, karena buku ini di soft launching saat itu di Kompleks UGM awalnya, tapi kemudian ada dari pihak penyelenggara acara, kemudian membatalkan event yang dibuat oleh Bung Roy Suryo CS, dan PSI mendukung sikap UGM itu karena dianggap penyelenggara acara dinilai tidak transparan sejak awal, tuduhannya begitu. Apa sebetulnya yang Anda tangkap atau Anda ketahui soal ketidakterbukaan pihak Roy Suryo CS terhadap UGM ini? Saya tidak tahu persis karena saya tidak mengikuti langsung apa yang terjadi saat itu di UGM ya. Apa alasan UGM sampai kemudian meminta agar itu dipindahkan tempatnya ya. Tapi barangkali ya, lagi-lagi saya minta maaf kalau saya salah. Ini ada kaitannya dengan misalnya anggapan atau barangkali. Misalnya begini, saya itu tidak pernah baca karya ini ya, Jokowi's white paper ini kan yang 700 halaman. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pihak UGM sudah membacanya atau belum? Bisa saja kan kalau ketika mereka sudah membacanya dan mereka menganggap, kalau ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat sebuah laporan ilmiah. Oke. Itu tidak pantas dilakukan. Ini saya jawab. Oke, Ya, Bung Roy. saya ingin katakan adalah terserah sebetulnya pada UGM-nya. Nah, PSI itu tidak merasa bahwa perlu untuk misalnya menyudutkan Roy Suryonya, Bung Roy Suryonya, tapi menganggap bahwa apa yang diputuskan UGM itu adalah sesuatu yang adalah hak mereka untuk melakukan itu. Itu kan terjadi di wilayah mereka ya. Nah, Bung Roy, UGM punya kewenangan atas apapun yang terjadi di wilayah mereka. Asas keterbukaan ini yang diragukan, gimana menjawab itu? Saya kira PSI nggak usah ikut-ikut ya gitu, karena meskipun simbol partainya ganti gajah, tapi gajah itu nggak ada hubungannya. Saya nggak ngerti kenapa Bung Roy harus mengatakan kami tidak perlu ikut-ikut. Kami adalah sebuah partai ini yang selama ini memang mendukung Pak Jokowi. Ini antara internal dari kami. Kami bertiga itu ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu asli lulusan UGM. S1 kami, S2 kami UGM. Lalu kenapa? Kalau Anda asli lulusan UGM? Asli lulusan UGM, ini orang PSI itu lulusan UGM atau enggak? Ya, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Kalau kalian adalah lulusan UGM, lalu kenapa? Ya nggak ada kepentingan kok ngomong nih, ember aja, ngawur aja bikin ngomong. Ini urusan internal UGM. Urusan internal UGM ya, Anda juga sebenarnya nggak berat lagi ngomong, masih TSK kok ngomong gitu loh. Jadi artinya kan komisaris mulai kembali ke pertanyaan saya Mas Roy, ini ya ada keraguan lagi dengan buku yang Anda buat dan teman-teman itu, gimana ngejawab itu? Dan kemudian di cover dan kemudian harusnya masih TSK lagi, ini kayak persis kayak Roy? Bung Roy, kembali ke pertanyaan saya, itu menjawab keraguan itu gimana caranya? Kembali ke persoalan. Jadi artinya ini urusan internal UGM. Urusan kami dan izin untuk penyelenggaraan acara itu sudah keluar. Kemudian DP sudah diterima oleh pihak UC, University Club. Ya, tiba-tiba ada intervensi orang-orang yang nggak jelas ya, pakai tangan-tangan setan ya. Jadi ada petugas kepolisian kemudian melakukan intervensi dan tiba-tiba diberitahukan
dibatalkan dengan menggunakan WA. Ini nggak anu juga, sama sekali tidak sopan dan akan ada nanti pihak yang menggugat UGM. Melakukan itu. Ya. Oke, dan makanya Ini kami wilayah juga UGM. mengadakan acara di kafe, Anda? kafe itu kafe umum yang biasa dan nggak ada soal, dan nyatanya acara itu diselenggarakan dengan baik dan seluruh Indonesia sekarang, seluruh dunia juga bahkan sekarang mulai melihat nih, beritanya menyebar. Sebuah acara di kampus yang tiba-tiba kami membayar tempat itu, kami membayar sewanya, dan kami pesan makan minum, tiba-tiba dimatikan listriknya, tiba-tiba dimatikan AC-nya. Ini kan jelek banget secara demokratis. Iya, secara demokratis jelek banget Bang Ade. Ini tidak demokratis. Iya, Oke. itu adalah hak UGM untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Kasar kampungan ya, apa yang dilakukan UGM dan akan ada gugatan nanti. Ya, kalau kemudian ada yang protes dengan isi buku ini, Mas Roy, dan kemudian ada mungkin saja kemudian ada Pak Jokowi merasa tidak suka atau ada keberatan dengan isi buku itu dan kemudian Anda dituduh melakukan fitnah, Anda siap nggak menghadapi itu? Oh iya, kalau keberatan dengan isi buku, ini negara demokratis, Mas Tifal. Silahkan tulis buku juga, gitu loh. Di mana-mana orang keberatan dengan tulis buku, keberatan dengan seminar, bikin seminar lagi, gitu loh. Ya kan keberatan terus ngomong-ngomong nggak jelas, gitu loh. Gitu, apalagi dengan dengan kemudian lapor ini negara apa gitu, lapor dan saya malah melihat nih Mas Tifal, kalau di pemerintahan Pak Prabowo malah justru terjadi sesuatu kayak zaman Rezim Soeharto dulu ya. Orang bikin buku, bahkan orang baca buku itu kemudian dikriminalisasi. Nah ini buruk banget ya, gitu yang terjadi. Jadi kita lihatlah persepsi masyarakat juga ini tagar berada di semua sosial media bahwa namanya ada launching soft launching, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan. Sisi lainnya, oke. Saya sebagai lulusan asli UGM menyesal sekali gitu loh sikap UGM kayak gini. Tapi ya biarlah masyarakat yang menilai. Kita kembali ke kasus hukum atau proses hukum yang berjalan di Mapolda, Bung Ade. Kalau Anda cermati, ini kan status hukumnya sudah naik ke penyidikan. Bung Roy Suryo dan beberapa pihak yang terlapor sudah jadi saksi di sini. Menurut Anda ada kemungkinan tidak buat mereka naik status jadi tersangka atau ada tersangka lain di balik ini? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.